Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Dan sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita hari ini, mari bersama kita mengkhususkan waktu kita ini di dalam embun pagi saat ini, yaitu edisi Kamis 23 Oktober 2025 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Nah, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas waktu ini. Tuhan telah memperkenankan kami untuk memasuki hari yang baru. Dan saat ini sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih jauh, perkenankan kami untuk mengkhususkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kebenaran firman-Mu boleh kami pahami dan boleh kami pakai sebagai dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan di hari ini. Sepenuhnya waktu ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari surat 2 Timotius 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9, yang demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka memang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kali ini dengan tema pengingat dan teladan. Sahabat Petra yang terkasih, senang sekali hari ini saya dapat menyapa Anda semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam acara embun pagi saat ini. Dan masih dalam suasana bulan keluarga, saat ini kita diajak merenungkan betapa berharganya keluarga sebagai tempat pertama kita belajar tentang kasih, iman, dan keteladanan. Namun, jujur saja bahwa hidup berkeluarga di masa kini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Tekanan ekonomi, kesibukan, media sosial, dan gaya hidup modern
seringkali membuat kita kehilangan waktu untuk betul-betul hadir bagi setiap anggota keluarga kita. Meskipun kita serumah, tetapi kita sibuk dengan dunia masing-masing. Kita mungkin masih berbicara menyapa satu dengan yang lain, tetapi kita tidak mendengarkan. Mungkin kita dekat secara fisik, tetapi secara hati mungkin kita berjauhan. Sahabat Petrus yang terkasih, Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9 menulis kepada anak rohaninya yaitu Timotius dengan peringatan yang menurut saya masih relevan bagi keluarga di masa kini. Rasul Paulus mengatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Rasul Paulus menggambarkan ada masanya di mana orang mencintai diri sendiri, mencintai uang, membual, sombong, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu mengasihi, dan sebagainya. Dan jika kita cermati, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini adalah cerminan dengan apa yang disebut dengan krisis relasi. Dampaknya hubungan rusak karena ego, karena kehilangan kasih yang sejati. Maka kemudian Paulus menulis surat ini bukan sekedar untuk memperingatkan, tetapi untuk mengingatkan Timotius agar ia tetap hidup dalam iman yang telah ia pelajari dari ibunya, yaitu Eunike, dan neneknya yaitu Lois. Artinya, sejak awal iman dan karakter sejati itu tumbuh di dalam keluarga. Nah, sahabat Petrus yang terkasih, kita hidup di zaman yang oleh para psikolog disebut sebagai narsisisme epidemik atau epidemi narsisisme. Dikatakan oleh Sean Twain dan Kate Campbell mengatakan bahwa budaya modern itu mendorong orang untuk menonjolkan diri, tampil sempurna, dan mengejar pengakuan dari orang lain. Dan sayangnya, budaya itu kini juga masuk ke ruang keluarga kita. Kita sering mendapati sebuah kenyataan bahwa anak haus akan validasi. Karena tidak mendapat perhatian di rumah, mereka kemudian mencari pengakuan di luar rumah. Dan salah satu yang mungkin dampak dari itu adalah munculnya klitih yang marak di Jogja. Ada juga orang tua yang sibuk membangun citra sebagai keluarga yang bahagia, keluarga yang sempurna di media sosial, tetapi kemudian mereka lupa membangun komunikasi yang hangat, komunikasi yang hidup di keluarga, khususnya di meja makan. Maka Paulus berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan ketika cinta diri ini tumbuh tanpa kasih sejati, maka dampaknya adalah keluarga akan mudah kehilangan keintiman. Di bulan keluarga ini, kita diajak kembali ke panggilan yang semula, bahwa keluarga bukan tempat di mana kita bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling benar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling menonjol, siapa yang paling berdampak bagi keluarga itu. Tetapi kita diajak untuk belajar bahwa keluarga adalah tempat sebagai ruang belajar untuk saling memahami, untuk saling mengasihi, untuk saling menerima satu dengan yang lain, dan disitulah iman menjadi sebuah kenyataan.
Iman bukan hanya sesuatu yang diucapkan atau dipercakapkan, tetapi juga iman yang dihidupi. Sahabat Petra yang terkasih, seorang psikolog bernama Albert Bandura itu mengajarkan bahwa manusia itu belajar terutama melalui teladan atau modeling, yaitu kita meniru apa yang kita lihat, terutama dari orang yang kita cintai. Anak belajar dari cara orang tua berbicara, orang tua memaafkan, orang tua berdoa, dan orang tua ketika marah. Pasangan juga belajar dari bagaimana satu sama lain menunjukkan kesetiaan dan empati. Artinya, keluarga adalah sekolah kehidupan. Dan setiap anggota keluarga adalah guru yang tidak pernah berhenti mengajar lewat sikap mereka dan juga belajar dari sikap orang lain yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, menjadi pengingat dan teladan di tengah keluarga, ini artinya jika saudara menjadi seorang orang tua, maka jadilah orang tua yang tidak hanya bisa menasihati, tetapi menjadi orang tua yang mampu menunjukkan kasih yang nyata kepada anak-anak saudara. Jika saudara menjadi pasangan, maka jangan jadi pasangan yang hanya menuntut pengertian, tetapi juga jadilah pasangan yang mau dan mampu memahami pasangan kita. Jika saudara adalah seorang anak, maka jangan jadi anak yang hanya ingin didengarkan saja, tetapi jadilah anak yang mau belajar, menghormati dan mendengarkan orang tua kita. Mungkin dengan apa yang kita lakukan sebagai orang tua, sebagai pasangan, dan sebagai anak, kita memang tidak bisa mengubah dunia di luar sana. Tetapi setidaknya kita bisa mengubah atmosfer, vibe, suasana di rumah kita. Kita bisa menjadi pelita kecil yang menolak padam di tengah dunia yang gelap. Pelita yang selalu menyala melalui kasih, kesetiaan, dan keteladanan sehari-hari. Sahabat Petra yang terkasih, keluarga adalah tempat di mana kasih Tuhan pertama kali dikenali. Maka mari kita jadikan rumah kita sebagai cermin kasih Kristus, di mana rumah kita adalah rumah yang penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kehangatan, dan penuh dengan teladan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita sekalian. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, jadikan setiap rumah kami menjadi tempat di mana kasih, di mana kebenaran Tuhan bukan hanya berhenti dalam tataran percakapan dan kata-kata semata, tetapi menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan keluarga dan rumah kami. Ajarkan kami Tuhan, bukan hanya menjadi pengingat bagi sesama, tetapi juga menjadi teladan, terutama bagi orang-orang terdekat kami. Biarlah iman kami tumbuh kuat di rumah, lalu memancar keluar sebagai terang-Mu, di mana kami menjadi terang bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin.
Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi 23 Oktober 2025 bersama dengan saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.